Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang kembali di Masjid Joglo Sekalekan yang kita cintai ini. Kita kembali akan melanjutkan pembacaan kitab Himayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam Janabat Tauhid, penjagaan Nabi terhadap kewibawaan dakwah tauhid. Di pertemuan yang lalu kita telah selesai dari halaman 19 ya. Kali ini kita memasuki halaman yang ke-20. Qala al-muallifu hafizahumallahu ta'ala. Penulis kitab ini semoga Allah senantiasa menjaga beliau berdua, mengatakan al-islamu Islam. Al-islamu Islam itu huwa dinut tauhidi, dia adalah agama tauhid. Kalau bukan tauhid itu bukan Islam, dan hanya Islamlah agama tauhid itu yang mengajarkan menyembah beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Esa dalam rububiyahnya, Esa dalam uluhiyahnya, dan Esa dalam asma wa sifat. Adapun agama-agama yang lain itu mereka tidak mengajarkan tauhid, tidak mengajarkan beribadah kepada Tuhan yang esa, yang satu. Mereka menyembah para dewa, menyembah kuburan, bahkan ada yang mengajarkan menyembah patung, ada yang mengajarkan menyembah binatang. Ya apa enggak? Dibikin kuil kera, dibikin kuil tikus, kuil ular, dalam rangka untuk menyembah hewan-hewan tersebut. Semua ajaran yang tidak mengajarkan tauhid atau mengajarkan penghambaan, pengibadahan kepada selain Allah itu bukan Islam, meskipun terkadang di atas namakan Islam. Jadi al-Islam itu huwa dinut tauhid, dia adalah agama tauhid. Kalau mengajarkan bakti, semua agama mengajarkan bakti, semua agama mengajarkan sedekah, semua agama mengajarkan murah senyum, welas asih. Tetapi Islamlah satu-satunya yang mengajarkan tauhidullah. Fahuwa, maka dia itu al-istislamu lillah, berpasrah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bitauhidi, dengan cara mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, walinqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepada Allah dengan ketaatan, wal bara'atu, dan berlepas diri, minasyirki wa ahlihi, dari kesyirikan dan dari para pelaku kesyirikan. Itulah definisi Islam, teman-teman. Jadi kalau antum ditanya Islam itu apa? Al-istislamu lillahi bittauhidi, walinqiyadu lahu bitta'ati, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu adalah berpasrah diri kepada Allah dengan tauhid, kemudian tunduk kepada Allah dengan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan serta dari para pelaku kesyirikan. Ada 3 poin penting itu. Satu saja poin ini hilang, maka Islam itu akan rusak. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian, wa aslimulah,
dan beristislamlah kalian, berpasrah dirilah kalian lahu kepadanya. Surat Az-Zumar, ayat 53. Jadi definisi tadi itu teman-teman, dia diambil dari beberapa ayat ini. Yang namanya Islam itu al-istislam, karena Allah Ta'ala memerintahkan wa aslimulah, berpasrah dirilah kalian kepada Rabb kalian. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, bala man aslama wajhahu lillah, bahkan siapa yang mempasrahkan wajahnya kepada Allah. Wajah itu dzikrul khas yuradu bihil am, penyebutan khusus tapi maksudnya adalah keseluruhan. Bukan berarti yang dipasrahkan mau ngeraine tok, itu enggak. Ya semua anggota badan kita. Dan itu bukan hanya di monopoli oleh bahasa Arab saja. Bahasa Indonesia itu kadang juga menggunakan kaidah ini, dzikrul khas yuradu bihil am, penyebutan sebagian tapi maksudnya keseluruhan. Masya Allah, si fulan tidak kelihatan batang hidungnya. Apakah yang dimaksud cuma irungnya tok? Irungnya tok apakah keseluruhan si fulan? Seluruhan si fulan. Meskipun yang disebutkan hanya batang hidung. Wah, kemana saja kamu nggak kelihatan batang hidungnya, katanya. Itu maksudnya yang ditanyakan bukan hanya hidung tapi keseluruhan badan. Allah juga berfirman, bala man aslama wajhahu lillah, orang yang mempasrahkan wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik, falahu ajruhu, maka bagi dia pahalanya inda rabbih, di sisi Allah, wala khaufun alaihim, mereka tidak akan ditimpa oleh rasa takut, wala hum yahzanun, dan tidak akan ditimpa oleh rasa sedih. Kenapa? Pasrah dengan tauhid, tidak takut lagi dengan makhluk, apalagi hanya dengan cerita-cerita horor, cerita-cerita klenek, ora mempan Pak, bukan zamannya lagi Pak kita Pak. Takut dengan cerita-cerita itu kan mental dan karakteristik anak-anak kecil kan, ditakut-takuti, lalu ketakutan lahir dan batin. Itu bukan mental, bukan karakter seorang muslim itu. Tapi kalau saya ngomong seperti ini di hadapan orang yang mentalnya masih klenek, pengajian ya mangkat pisan tok sesuk wis. Ustate ora asyik. Aku ki pengen iki ustaz sing cerita horor-horor, sing mistis-mistis ngono ki aku seneng. Wah, neremuk. Ki ustaz apa dukun. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna minal musyrikin. Qul, katakanlah, aghairallahi, apakah kepada selain Allah, attakhidhu waliya, ya engkau mengambil selain Allah sebagai wali, fatiris samawati wal ard, padahal Allah itu yang mengatur langit dan bumi. Wa huwa yut'im, Allah itu memberi makan, wala yut'am, dan tidak diberi makan. Ma uridu minkum mir rizqi wala uridu ayyut'imun, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Qul inni umirtu, katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan an akuna awwala man aslam, untuk menjadi orang yang pertama kali berislam. Apa berislam? Berpasrah diri kepada Allah dengan tauhid dan menundukkan diri dengan ketaatan, serta berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Wala takunanna minal musyrikin, dan janganlah kalian menjadi bagian dari orang-orang musyrikin. Berpasrah diri kepada Allah tetapi tidak berlepas diri dari kesyirikan, ya belum disebut Islam. Itu ada di surat Al-An'am ayat 14. Wal islamu bihadzal ma'na, dan Islam dengan makna yang seperti ini, huwa dinur rusuli jami'an, dia adalah agamanya
para rasul semuanya, seluruhnya, seluruh nabi dan rasul agamanya Islam seperti ini. Yaitu apa? Berpasrah diri kepada Allah dengan tauhid. Kemudian apa tadi? Taat, tunduk dengan ketaatan dan berlepas diri dari kesyirikan dan dari para pelaku kesyirikan. Seluruh nabi dan rasul agamanya seperti itu, sama, agama tauhid. Yang membedakan hanya apa? Hanya tata cara syariatnya. Iya. Tata cara sholatnya terkadang beda, tata cara puasanya beda, tata cara zakatnya beda, tata cara tobatnya berbeda. Tetapi seluruh nabi dan rasul, mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mengajarkan tauhid dan memberi peringatan dari kesyirikan seluruhnya. Itu Islam seperti itu. Kama qalat subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah ta'ala firmankan, qul amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ini Surat Ali Imran ayat 84 ini menjadi dalil bahwa agama para nabi dan rasul itu semuanya sama, yaitu agama yang mengajarkan tauhid, agama yang mengajarkan menyembahnya kepada Allah semata. Maka karena tujuan tauhid inilah Allah mengutus nabi dan rasul. Karena tujuan tauhid inilah Allah menciptakan dunia dengan seluruh isinya. Kita ini dicipta, diberi jatah hidup, diberi rizki, kesehatan, berbagai macam fasilitas. Tujuannya itu adalah untuk mentauhidkan Allah. Kalau bukan karena tauhidullah, langit dan bumi tidak akan dicipta, nabi dan rasul tidak diutus, kitab tidak diturunkan, surga dan neraka tidak akan disiapkan. Itu semua diciptakan dan disiapkan dalam rangka untuk merealisasikan tauhidullah. Qul amana billah, katakanlah kami beriman kepada Allah, wa ma unzila alaina, dan kami beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ala Ibrahim, dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim, dan apa-apa yang diberikan kepada Musa, kepada Isa, kepada para nabi dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membedakan antara satu dengan yang lain di kalangan mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami seluruhnya berislam kepada Allah. Para nabi, para rasul seluruhnya agamanya Islam, Pak. Nabi Adam agamanya Islam, Nabi Nuh Islam, Nabi Ibrahim Islam. Islam itu apa? Tauhid, yaitu mengesahkan Allah dengan berpasrah diri kepadanya, tunduk kepadanya dengan taat, serta berlepas diri dari kesyirikan. Nabi Ibrahim juga begitu, ya. Inni bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian dan dari semua yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha hatta tu'minu billahi wahda. Dan timbullah kebencian, permusuhan antara kami dan kalian sampai kalian beriman kepada Allah semata. Itu dakwahnya Nabi Ibrahim, dakwahnya Nabi Nuh, dakwahnya Nabi Musa, dakwahnya Nabi Isa, dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada satu aktivitas dakwah yang tidak pernah nyentil, tidak pernah membahas sama sekali tauhid, tidak pernah sama sekali membahas, memberi peringatan dari kesyirikan, itu dia tidak sedang menempuh jalannya para nabi dan rasul. Menempuh jalannya siapa ya nggak tahu. Dia sedang mengajak manusia untuk mencintai dirinya, untuk mengagumi dirinya, untuk mencintai dirinya, bukan mengajak
manusia untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena dia takut kalau manusia lari dari dirinya. Wah, nanti kalau jamaahnya bubar gimana? Jamaahnya bubar ya wis ya. Golek enah gitu. Kan banyak toh yang mau minta diajari tauhid. Banyak apa sedikit? Banyak. Dakwah itu tujuannya bukan mengumpulkan jamaah yang banyak, bukan. Dakwah itu tujuannya menjelaskan apa itu tauhid, mengenalkan manusia kepada Rabb-nya, memperingatkan manusia dari kesyirikan. Itu tujuannya. Masalah hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil itu urusan Allah, bukan urusan kita. Makanya dalam kitab tauhid disebutkan kan, Nabi mengatakan, aku melihat ada seorang nabi yang pengikutnya cuma 2. Ada nabi nanti dibangkitkan di akhirat pengikutnya cuma 1. Wa ra'aitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun. Dan aku melihat ada nabi itu enggak punya pengikut sama sekali. Itu nabi enggak ngerti fikih dakwah apa gimana itu? Kok nabi kok pengikutnya mengerombongan ketoprak gitu. Itu nabi enggak belajar fikih dakwah apa gimana? Loh, ini nabi kok enggak belajar fikih dakwah. Ya. Tetapi bukan berarti terus kita kemana-mana cari musuh, enggak. Tauhid tetap disuarakan dengan cara-cara yang santun. Tapi kesantunan itu bukan dengan cara menyingkirkan apa? Konten tauhid. Begitu ya teman-teman. Jadi antum jangan takut membahas tauhid, memberi peringatan dari kesyirikan. Karena setan itu nakut-nakuti kita. Awas loh kalau kamu bahas syirik nanti begini, nanti akan begono. Itu was-wasnya setan. Kalau antum ikuti itu ya menjadi hizbus syaitan yang kerjaannya hanya mencari ridha manusia, membuat senang manusia, bukan membuat senang Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat-ayat yang menjelaskan definisi apa? Islam. Jadi definisi itu tidak didefinisikan secara sembarangan, melainkan dia terambil dari makna ayat-ayat suci Al-Qur'an. Wa qad ja'ala an-nabiyyu a'dhama arkanil islami syahadatin. Wa qad dan sungguh ja'ala telah menjadikan an-nabiyyu nabi itu a'dhama arkanil islam, rukun Islam yang paling agung apa? Asyhadatin. 2 kalimat syahadat. Maknanya apa? Seluruh ajaran Islam yang ada yang banyak itu, yang paling penting, paling utama, paling agung dan harus sering disuarakan, harus sering diajarkan adalah tentang syahadatain. Bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Yang harus senantiasa disuarakan, harus senantiasa diajarkan adalah tentang syahadat la ilaha illallah. Dan dia menjadi rukun Islam yang nomor 1, Pak. Makanya saat sebagian ulama kita berselisih pendapat tentang status orang yang tidak sholat, sebagian ulama yang mengkafirkan orang yang tidak sholat itu berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, illa man taba wa aqamas salata wa ataz zakata fa ikhwanukum fid din. Illa kecuali man, bagi orang-orang yang tabak, bertaubat, wa aqamas shalah, lalu dia mendirikan salat, lalu dia membayar zakat, fa ikhwanukum fid din, maka dia adalah saudara kalian di dalam agama. Mafhumul mukhalafah min hadhil ayah, pemahaman terbalik dari ayat ini, kalau dia tidak sholat, kalau dia tidak zakat, laisa ikhwanakum fid din, maka dia bukan saudaramu di dalam agama. Berarti orang yang tidak sholat bukan saudara se-Islam. Ini ayat, teman-teman, dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang mengkafirkan orang yang tidak sholat. Syarat untuk menjadi saudara kita di dalam agama adalah menegakkan sholat dan membayar zakat. Kalau itu tidak dilakukan, berarti dia bukan saudaramu di dalam agama. Paham nggak itu model pendalilannya? Paham apa nggak antum? Ya, Pak sing wangsulan wong loro telu. Kata Allah, kecuali yang tobat, menegakkan sholat, membayar zakat, maka itu saudaramu di dalam agama. Lah kalau nggak sholat, itu bukan saudaramu di dalam agama. Kalau bukan saudara di dalam agama, berarti kafir gitu.
Ayat ini dinukil oleh banyak ulama kita, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Hukmu Tarikis Shalah. Tetapi Syekh Atha bin Abdul Latif di dalam kitab Fathun Minallahil Azizil Ghaffar fi isbati anna tarikas salati laisa minal kufar, pertolongan dari Allah yang Maha Pengampun di dalam menetapkan bahwa orang yang tidak sholat itu tidak termasuk orang kafir. Pendalilan model tadi itu kurang tepat. Ini berkaitan dengan pembahasan kita ini, bahwa rukun Islam yang paling agung adalah syahadat. Kenapa tidak tepat pendalilan tadi itu? Setelah dicek kitab tafsir At-Tabari, kitab tafsir Ibnu Katsir, makna illa man taba, kecuali orang yang tobat lalu sholat lalu zakat, dia saudaramu. Illa man taba di sini maksudnya taba minal kufri, taba minasyirki, wa aqamus salat, setelah tobat dari kesyirikan, tobat dari kekafiran, lalu dia sholat, lalu dia zakat, baru dia jadi saudaramu. Sehingga yang menjadi standar seseorang itu saudara kita atau bukan itu bukan terletak pada sholatnya, tapi terletak pada taba minasyiriknya. Iya apa enggak kira-kira? Lah kalau yang jadi patokan saudara kita itu sholatnya, apa gunanya orang sholat kalau dia masih berkubang dengan kesyirikan? Lam yatub minasyirik wa lam yatub minal kufur tsumma aqama shalat, hal yanfa'u dzalik? Apakah ada gunanya itu? Enggak ada gunanya, teman-teman. Jadi yang menjadi patokan dia saudara kita atau tidak itu bukan terletak pada sholatnya, tapi terletak pada apanya? Taba minasyirki, terletak pada syahadatnya, terletak pada tauhidnya. Maka tauhid dan syahadat itu menjadi rukun Islam yang paling agung, yang pertama dan utama, yang harus senantiasa dipelajari, diajarkan, disuarakan, disyiarkan pagi, siang, sore, baik kepada orang tua, para pejabat, orang terpelajar, anak-anak kecil. Semuanya kita ajari, kita kasih tahu, jangan malah disembunyikan dakwah tauhid ini. Mbok delik-delik ke, mbok indelep-indelep ke. Itu bukan jalannya para nabi dan rasul. Hanya karena ketakutan, belum saatnya, warga sini belum saatnya. Jadi jargon belum saatnya itu sudah saya dengar sejak tahun 1090-an, waktu saya masih kecil lindil-lindil. Saat akan ada yang menyuarakan tauhid, iki warga desa di sini belum saatnya. Sampai 2025 anak saya 5, jargon belum saatnya itu masih terus, belum saatnya gitu. Itu fix, yang membisikkan itu sebetulnya adalah syaitan yang meminjam lidahnya manusia untuk menyembunyikan dakwatut tauhid ilallah subhanahu wa ta'ala, agar umat Islam gak ngerti apa itu tauhid, agar mereka terus bergelimang di dalam kesyirikan, agar amal soleh mereka hancur semua. Itulah yang diinginkan oleh setan. Silahkan sholat, silahkan zakat, silahkan berakhlak baik, silahkan berbakti kepada orang tuamu, tapi tolong, kata orang Surabaya, tolong jangan bahas masalah syirik. Itu permintaan siapa? Iblis. Silahkan sholat, silahkan, karena sholatmu, baktimu, senyummu, sedekahmu, hajimu, umrohmu itu tidak ada gunanya apa-apa kalau kalian masih berbuat syirik. Maka menyembunyikan kesyirikan ini menjadi permintaan iblis yang paling penting. Tolong jangan dibahas. Nanti kalau kesyirikan dibahas, kamu akan ditinggalkan oleh orang banyak. Itulah suaranya iblis dengan seluruh bala tentaranya. Sampaikan, teman-teman. Apalagi kepada orang tua antum, takut, jangan takut. Sing penting maturi, ngomongnya itu pelan, sopan santun, lembah mana. Jangan marah-marah, dan dibarengi dengan akhlak yang baik. Nabi kita itu manusia yang paling berakhlak. Begitu ya. Jadi hikmah di dalam dakwah itu bukan dengan cara menihilkan dakwah tauhid, bukan, tapi dengan menghiasi para pengusung dakwah tauhid ini, akhlaknya diperbaiki dengan cara begitu, bukan malah menghilangkan konten tauhidnya. Jadi Nabi menjadikan rukun Islam yang paling agung itu adalah 2 kalimat syahadat. Wa huma syiarut tauhid.
Dan dua kalimat syahadat ini merupakan syiarnya tauhid. Wa unwanul millah, dan dia merupakan simbol dari agama ini. Ikon. Faman haqqaqahuma, barang siapa merealisasikan keduanya, faqad haqqaqat tauhidah. Barang siapa merealisasikan ajaran la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dia telah merealisasikan tauhid. Wa kana min ahli millati Ibrahim, dan dia termasuk ke dalam para pengikut milahnya Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad kan mengajarkan doa pagi petang itu. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Kita berada di atas fitrah Islam, berada di atas kalimatul ikhlas. Ikhlas itu apa? Semua ibadah kita hanya untuk Allah Ta'ala. Berdoanya kita hanya kepada Allah, minta perlindungannya hanya kepada Allah. Itu namanya ikhlas. Tapi kalau mengharap pujian atau minta tolong kepada entitas gaib selain Allah, itu namanya tidak ikhlas. Wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan pagi ini kita berada di atas millah bapak kita yang hanif, yaitu millah Ibrahim, dan beliau tidak termasuk orang-orang yang syirik. Itu zikir pagi petang, teman-teman. Jadi kita disuruh untuk mengikuti millah Ibrahim. Apakah berarti Nabi selain Ibrahim itu tidak mengajarkan tauhid? Mengajarkan tauhid, tapi Nabi Ibrahim dalam hal ini menonjol, teman-teman. Ya, beliau menjadi Abul Anbiya karena keberkahan dakwah tauhid yang beliau usung. Anak keturunan beliau banyak yang diangkat menjadi nabi dan rasul, karena tauhid. Allah menyelamatkan Ibrahim dari sengatan api yang membara. Ya naru, wahai api, kuni, jadilah engkau itu bardan, dingin, wasalaman, dan membawa keselamatan ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita mengandalkan pikiran kita, akal semata, itu kalah, Pak. Kalah. Dibakar kok. Nabi Ibrahim saja sendiri berani loh mengusung tauhid. Beliau mengambil kapak, dibacoi itu. Berhala-berhala yang ada itu dibacoi, terus kapaknya dikalungkan di leher berhala yang paling besar. Begitu kamu yang bacoi berhala-berhala sesembahan kami itu. Bukan, lu siapa yang bacoi? Itu berhala yang paling gede. Apa kamu gila? Berhala kok bisa bacoi gitu. Kata Nabi Ibrahim, lah kamu lebih gila lagi. Berhala ra iso ngopo-ngopo kok mbok sembah. Ya. Jadi ada orang di zaman dulu itu pekerjaannya bikin berhala. Kalau ngisi formulir pekerjaan membuat Tuhan. Naudzubillah. Kuwi piye kaya ngono. Pekerjaannya membuat. Ada lagi beberapa kemarin saya lewat sebuah toko rohani. Itu diantara barang dagangannya Tuhan itu. La ilaha illallah. Kok iso? Itulah teman-teman subuhat syaitoniyah. Ketika tauhid tidak pernah dibahas, kesyirikan tidak pernah dibahas, orang itu beribadah kepada patung dan berhala itu menjadi sesuatu yang sangat wajar. Jadi kebatilan itu kalau pengen dianggap jadi sesuatu yang benar, ulangi terus, ulangi. Nanti yang batil itu lama-lama akan menjadi apa? Menjadi hak di telinga manusia. Ya. Kalau dia hanya bersandar kepada perasaan dan penilaian orang banyak. Tapi ahli tauhid enggak. Ahli tauhid menilai kebenaran dan kebatilan itu berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu kira-kira. Barang siapa merealisasikan dua kalimat syahadat, dia telah merealisasikan tauhid, dan dia termasuk pada pengikut millah Ibrahim yang hanif. Wa man lam yuhaqqiqhuma, gitu ya. Wa man lam yuhaqqiqhuma, dan barang siapa tidak merealisasikan keduanya, gimana mau merealisasikan? Dikaji ra tahu. Islami apa Mas? Islam ya isya subuh, luhur, asar, maghrib ngono. Jadi elinge apa? Luhur. Salat luhur apa salat az-zuhur?
Salat zuhur kok dadi L luhur ini. Pangudi luhur apa piye? Wa man lam yuhaqqiqhuma faqad khaba. Barang siapa tidak merealisasikan ajaran tauhid itu, faqad maka sungguh dia itu khaba. Dia akan celaka, wa khasara dan bangkrut, rugi. Wa khalafa qauluhu fi'lah, dan ucapannya akan menyelisihi perbuatannya. Maka orang yang paling kontradiksi itu adalah para pelaku kesyirikan, teman-teman. Entah kesyirikan yang dia lakukan itu berupa ucapan, atau berupa perbuatan, atau berupa keyakinan. Fa fi hadits Jibril at-tawili, di dalam hadis Jibril yang panjang, hina masa'alan nabiyya, saat dia Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anil Islam, tentang Islam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu, Islam itu antasyhada alla ilaha illallah. Islam itu engkau bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, dan engkau bersaksi Muhammad itu utusannya. Dan persaksian ini ada konsekuensinya 4, kan sering saya ulangi. Orang yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, saya bersaksi Muhammad utusan Allah, 1, dia harus meyakini kabar yang dibawa oleh Nabi. 2, mentaati Nabi. 3, menjauhi larangan Nabi. 4, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya Nabi. Itu 4 konsekuensi syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lah kalau antum mengucap syahadat tetapi hadisnya Nabi enggak antum percaya, misalnya hadis tentang lalat itu, idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu, apabila lalat hinggap di minuman salah seorang kalian, hendaknya kalian apa? Tenggelamkan. Bledesno lalere kuwi. Coba bledesno. Nek lalere 10 gimana? Bledesno 10 itu. Terus diapakan? Diguang. Lalere itu loh dibuang, aja mbok ulu. Lalere mbok ulu. Lalernya setelah ditenggelamkan itu dibuang. Terus airnya antum minum. Nek ra tegel yang mbok ombeke pitik apa ombeke. Gitu. Kenapa? Karena Nabi mengabarkan di salah satu sayapnya ada penyakit, salah satu sayap yang lain ada penawarnya. Dan ada anak SMA atau SMK ya yang mengikuti olimpiade fisika apa kimia gitu, juara gara-gara menemukan obat untuk sakit tertentu ya. Itu obatnya diambil dari sayapnya lalat. Antum carilah jejak digitalnya, ada insyaallah. Jadi meyakini kabar yang dibawa oleh Nabi. Kalau kita setia kepada agama tauhid, Allah akan menolong kita. Ya harus yakin. Jangan malah mengikuti was-was setan. Kalau kita menyuarakan tauhid, kita akan ditinggal lari oleh orang banyak kan gitu. Itu namanya was-was setan. Belum sepenuhnya yakin terhadap ucapan Nabi. Maka kualitas syahadat kita itu perlu dipertanyakan. Wa tuqimas shalah, dan engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, melakukan puasa Ramadan. Wa tahujjal bait, dan kalian berhaji di Baitullah, Ka'bah. In istata'ta ilaihi sabila, jika kalian memiliki kemampuan. Wa ja'ala an-nabiyyu arkanal islami himayatan li janabi hadzal tauhid, dan Nabi menjadikan rukun Islam itu sebagai bentuk penjagaan terhadap kewibawaan tauhid ini. Wa dalilan ala sidqi mudda'ihi, dan juga menjadi tanda bukti nyata kejujuran orang-orang yang mengklaim sebagai umat Islam. Famin muqtada la ilaha illallah, di antara konsekuensi la ilaha illallah qabulu tasyri'illahi fil ibadat, dia akan menerima syariat Allah di dalam peribadahan. Wal muamalat, dan di dalam muamalah. Wal ahkamis syar'iyyah, dan hukum-hukum syariat. Allati anzalahallahu lil hukmi bainan nas, yang Allah turunkan untuk apa? Pemutus hukum di antara manusia.
Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitab At-Tibyan fi Aqsamil Quran, wa tasdiqu bila ilaha illallah, membenarkan la ilaha illallah itu yaqtadil id'ana, mengharuskan seseorang itu untuk menghinakan diri, wal iqrara, dan menetapkan bihuquqiha, menunaikan hak-haknya la ilaha illallah, wa hiya syara'iul Islam, yaitu adalah syariat Islam, allati hiya tafsilu hadhil kalimah, yang menjadi penjabaran dan perincian dari kalimat ini, bitasdiqi bi jami'i akhbarihi, dengan cara mempercayai seluruh kabar-kabarnya, wa imtithali awamirihi, dan mentaati perintah-perintahnya, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya, wa huwa tafsilu la ilaha illallah, itu merupakan perincian la ilaha illallah. Fal musaddiqu biha 'alal haqiqah, orang yang mempercayai kalimat la ilaha illallah secara hakiki, huwa alladzi ya'ti bidzalika kullih, yaitu orang-orang yang melakukan apa? Ibadah, muamalah, dan hukum-hukum syariat itu semuanya. Wa kadzalika lam tahsul ismatul mal wad dam 'alal itlaq, dan demikian pula tidak didapatkan pengharaman terhadap harta dan darah. Artinya harta dan darah seseorang tidak boleh dilanggar, illa biha, penjagaan terhadap harta dan darah itu tidak bisa terwujud kecuali dengan pembenaran terhadap kalimat la ilaha illallah, wa bil qiyami bihaqqiha, dan dengan cara menegakkan hak-hak dari kalimat la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah itu sudah diyakini, hak-haknya dilaksanakan, barulah seseorang itu akan terjaga harta dan darahnya. Haram harta dan darahnya untuk ditumpahkan, tidak boleh. Wa kadzalika la tuhsalun najatu, dan demikian pula tidak bisa didapatkan keselamatan minal adzabi, dari azab, alal itlaqi, secara mutlak, illa biha wa bihaqqiha, kecuali dengan mengimani la ilaha illallah dan dengan melaksanakan hak dari la ilaha illallah. Fal uqubatu fid dunya wal akhirati ala tarkiha aw tarki haqqiha, hukuman di dunia dan di akhirat akan ditimpakan oleh Allah kepada orang-orang yang meninggalkan la ilaha illallah dan meninggalkan apa? Hak dari kalimat la ilaha illallah, yaitu tidak melaksanakan syariat ajaran agama Islam. Itu keterangan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala tentang hakikat dan definisi agama Islam, teman-teman. Jadi supaya kita berislam ini bukan karena Islam warisan. Kita tahu kita semua itu dilahirkan dari orang tua yang Islam. Mungkin orang tua kita juga orang awam, gak ngerti apa itu Islam. Maka kita berusaha belajar, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, meninggalkan sejenak kesibukan kita, pekerjaan, meninggalkan sejenak anak dan istri kita, rumah kita. Memang nyaman di rumah itu, bercanda dengan anak istri nyaman. Tapi kita harus ngerti bahwa tujuan pertama dan utama manusia diciptakan itu bukan untuk ngurusi anak dan istri saja, tetapi untuk beribadah kepada Allah dan merealisasikan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berangkat pengajian ini dalam rangka untuk merealisasikan tujuan utama kita hidup di dunia ini. Ya. Inilah tujuan utama kita hidup di dunia. Meluangkan waktu, mempelajari tauhid, memberi peringatan dari kesyirikan, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan peribadahan dan penghambaan kita kepada Allah Ta'ala semata, lalu melepaskan diri dari ketergantungan, melepaskan diri dari penghambaan kepada makhluk, kepada benda-benda mati. Barulah seseorang itu menjadi hamba Allah yang muwahhid, yang bertauhid, yang merdeka jiwa dan raganya, sehingga dia tidak akan ditimpa rasa takut, tidak ditimpa rasa sedih di dunia maupun di akhirat. Innalladzina qalu rabbunallah
Sesungguhnya orang-orang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Dan mustahil kita itu bisa istiqomah di atas tauhid ini kalau telinga kita, kalau hati kita tidak sering dikoroi doktrin tauhid itu. Mustahil. Karena dunia ini isinya macam-macam, ranum, ijo, royo-royo, manis, yang bisa melupakan kita dari target utama kita hidup di dunia, yaitu merealisasikan apa? Tauhidullah. Jadi pengajian seperti ini jangan dijadikan sebagai sebuah sambilan. Bangane nang omah ngopo cah nganggo ora cetha, ora duwe kanca tak ning masjid joglo kono. Weruh padang hawa nek pas bejo ya komanan bakpao. Aduh. Ini ada enggak yang seperti ini? Mungkin ada, tapi semoga tidak ada. Jadi kita hadir di sini memang benar-benar untuk mempelajari agama Allah, untuk merealisasikan tujuan utama kita diciptakan di dunia ini. Dan ini perlu antum sampaikan kepada anak dan istri antum. Kula mboten saged nerangke, kasih link kaji tiko kasihkan ke anak istri antum, biar mereka dengar, biar mereka paham. Kalau ayahnya sedang ngaji, kalau suaminya sedang ngaji, mereka tidak rewelan. Ya. Begitu yang bisa dibacakan teman-teman malam ini. Dan ini ada satu hadiah blok note dari Muhsinin ya, dari satu saudara kita, untuk teman-teman yang bisa menyebutkan 7 syarat kalimat la ilaha illallah. Silahkan. Itu pertemuan kemarin itu 7 syarat yang bisa sebutkan 7. Syukur hafal, kalau nggak hafal ya open book boleh. Call family ya itu. Silahkan. Orang toh. Silahkan Mas Anam. Boleh no, boleh sekali. Antum kan bukan panitia di sini. Ojo ngaku panitia loh gue. Silakan. Enggak apa-apa, enggak urut enggak apa-apa. Ilmu yakin, qabul, inqiyad, ikhlas, mahabbah. Satu lagi. Alah jenenge wong kuwi. Jenenge wong. Banyak orang namanya ini. Satu lagi apa? Pak sapa? Pak Qabul ya ora mungkin. Pak Ikhlas kok ya ora mungkin. Yang nama orang. Mau call family? Ada yang lain? Mau genepi? Kok narimo? Enak toh syarat kalimat syahadat narimo gitu. Sidik, betul ya. Silahkan. Ada orang namanya Pak Sidik? Ada, makanya saya sebut nama orang. Mbok dihafalkan syair ini sering saya bacakan di sini kan ya. Di dalam kitab apa itu? Kitabnya Al-Hafidz Al-Hakami. Bagus loh syair itu. Wa bisab'atin syurutin qad quyyidat, dan dengan 7 syarat sungguh telah diikat. Wa fi nususil wahyi haqqan waradat, dan di dalam wahyu sungguh telah tersebut. Fa innahu, ya gimana itu? Lam yantafi' qailuha bin nutqi illa min haitsu yastakmiluha, bahwasanya tidak bermanfaat ucapan syahadat itu kecuali jika seseorang menyempurnakan syarat-syaratnya. Al ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu. Yang pertama ilmu, kemudian yakin, menerima, tunduk, wasidku jujur, wal ikhlas wal mahabbatu dan cinta. Waffaqakallahu lima aqulu. Semoga Allah memberi taufik kepada kalian untuk melaksanakan apa yang tadi saya jelaskan. Syairnya indah banget loh itu. Itu mengumpulkan 7 syarat la ilaha illallah. Penuntut ilmu wabil khusus jamaah kaji teko. Teko apa teko? Teko, ten kota. Bukan teko, ten kota nek teko. Ya bener juga. Kajian ten kota. Kota Klaten. Dihafalkan teman-teman, terutama yang masih nom-nom itu loh. Ya, jangan cuma ngapal ke password, wae. Hafalkan itu 7 syarat la ilaha illallah. Kalau antum ditanya, la kalimat la ilaha illallah rukunnya apa? Syaratnya apa?
bisa menerangkan. Naik level lagi, dalilnya mana? Syarat yang pertama. Syarat yakin dalilnya apa? Antum bisa menjawab, itu lebih jos lagi itu. Ya, nikmatul lab. Sebaik-baik penuntut ilmu. Wallahu taala alam bisawab. Masih ada sisa waktu, silakan jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Ada pertanyaan tertulis ya, Mas? Jazakallah khairan, Mas. Saya bacakan ini. Dijelaskan bahwa sembelihan Yahudi dan Nasrani halal dimakan. Tulisanmu kecilian, Mas. Cuwili semut. Dijelaskan bahwa sembelihan Yahudi dan Nasrani halal dimakan. Apakah itu tanpa membaca tasmiyah atau harus membaca tasmiyah baru halal? Syukran jazakallah khairan. Ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama kita, teman-teman. Sembelihan Yahudi dan sembelihan Nasrani itu apakah disyaratkan tasmiyah? Sebagian ulama mengatakan disyaratkan tasmiyah. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak disyaratkan tasmiyah. Tapi syaratnya harus disembelih. Ya, nek wong Nasrani bedrok pitik atau cuma dipukul kepalanya lalu mati tidak disembelih ya haram. Ala kulli hal itu masalah khilafiyah ijtihadiyah baina ulama'i ahli sunnah. Apa hukumnya di suatu kampung terdapat dua masjid yang melaksanakan sholat Jumat? Misalnya yang satu NO, yang lain Muhammadiyah. Hukum apanya ini? Yang ditanyakan apa hukumnya di suatu kampung terdapat dua masjid yang melaksanakan sholat Jumat. Yang ditanyakan hukum apanya ini? Hukum kampungnya? Apa hukum masjidnya? Apa hukum sholat Jumatnya? Apa hukum ormasnya? Semuanya hukumnya sama jika terpenuhi syarat dan rukunnya. Boleh antum sholat di masjid NO Jumatan di situ, boleh juga antum sholat di masjid Muhammadiyah. Karena kan itu hanya ormas saja. Antum misalnya bikin ormas, boleh apa enggak? Boleh, ormas KJTK gitu misalnya. Pimpinan KJTK, pimpinan pusat KJTK berkantor di Jakarta misalnya. Terus ada DPD, DPC, Dewan Pimpinan Daerah KJTK Provinsi Bengkulu misalnya. Ada Dewan Pimpinan Cabang KJTK Kabupaten Klaten. Ada Dewan Pimpinan Ranting, nanti ada Dewan Pimpinan Godong. Itu misalnya. Ormas itu. Iya, ormas saudara kita. Dari manapun ormasnya, kalau dia mentauhidkan Allah, beribadah, maka dia saudara kita dan sah solat di belakang mereka. Mereka adalah umat Islam. Wallahu ta'ala alam. Semoga terjawab. Ada lagi yang lain? Sudah? Ada yang pengen menyampaikan pertanyaan langsung? Kayaknya sudah lama sekali kita tidak mendengarkan pertanyaan langsung via lisan itu. Ada enggak? Cukup ya, kita cukupkan pertemuan pada kesempatan malam hari ini. Nek wis cukup ya cukup tenan. Rampung pengajian moro rene takon. Engkon takon meneng ae. Pengajian rampung nyedak. Ustaz, apa hukumnya itu? Istri saya begini, tetangga saya, Pak RW saya begini. Bagaimana dengan kasus ijazah palsu itu? Opong. Giliran ada sesi tanya jawab gitu ya. Yang ngurusi biar Diknas. Antum gak usah ikut-ikut ngurusi ijazah barang. Wallahu ta'ala alam biswab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.